Tapi Anda harus tahu dulu, dalam sedekah jariyah itu ada dua pahala. Satu, pahala sedekah jariyahnya. Jadi kita sedekah nih, nah itu pahala inilah yang akan terus mengalir sampai hari kiamat. Artinya nggak akan berhenti. Dua, pahala manfaat dari barang yang kita sedekah jariyahkan. Nah itu mengalirnya sesuai dimanfaatkannya. Makanya nih mimbar kalau dimanfaatkan terus, ya yang wakaf ini walaupun patungan semuanya bagi rata, ini dapat. Tapi kalau sudah tidak dimanfaatkan, maka pahala manfaat mimbar ini sudah terputus, tapi pahala wakaf niat baik orang ini tetap tidak terputus. Nah makanya di situ nazir itu mesti pinter. Pinternya apa? Contoh ini, wah udah nggak bagus nih ini begini-gini, mesti ganti yang baru. Maka ini diperbaiki dulu. Jangan ganti yang baru, pakai lagi. Oh ternyata udah rusak ini, nah, maka potong, manfaatkan semanfaat mungkin. Kalau tidak bisa di sini, maka pindahkan ke masjid yang lain. Kayak karpet apa, pindahkan ke masjid yang lain. Karena di perkampungan karpet tipis pun masih dimanfaatkan. Itu contoh. Nah ini tembok nih, umpama ini masjid udah bobrok. Ini mohon maaf ya, umpama ini masjid udah bobrok nih, sehingga harus dibangun dari total. Maka puing-puingnya manfaatkan lagi. Caranya apa? Bongkar, tumbuk lagi, jadi pasir untuk nempel lagi. Kalau tidak bisa, pakai nguruk untasnya misalnya, sehingga tetap dimanfaatkan. Agar apa? Agar pahala dari manfaat sedekah jariyah itu terus mengalir, walaupun orang itu tetap beruntung karena pahala sedekah jariyah dari zatnya tetap mengalir sampai hari kiamat. Itu. Makanya pahala sedekah jariyah sama pahala manfaat dari sedekah jariyah, nah itu. Makanya kayak sekarang orang berlomba-lomba wakaf Al-Quran, bagus. Tapi Anda lihat ke lapangannya, dibaca nggak Quran itu? Anda lihat coba, kenapa mereka sekarang berlomba-lomba wakaf Al-Quran? Karena paling gampang ngerekrut, ngambil duit dari bahasa wakaf Al-Quran. Wakafnya kemana? Nggak tahu. Nggak sedikit yang fiktif sekarang. Padahal kalau orang cerdas, dia tidak terfokus kepada Al-Quran. Coba lihat ke pesantren. Saya pernah ada tamu ke pondok, saya ngomong, tuh santri udah hatam kitab, mau beli kitab yang baru, ada kitab Sahih Al-Bukhari. Ayo, barusan saya wakaf kitab Sahih Al-Bukhari, dipakai kitab Sahih Al-Bukhari, dibaca akhirnya. Kan lebih manfaat. Ilmu nempel kemari, dia pakai buat menyampaikan lagi. Nah itu. Makanya Nabi itu paling seneng wakaf itu cuma dua perkara. Satu, wakaf masjid. Dua, wakaf tempat-tempat ilmu. Udah nggak ada lagi. Artinya bukan berarti yang lain itu wakaf jelek, nggak, semuanya wakaf itu bagus. Kenapa wakaf di ilmu? Karena kalau ilmu itu pahala wakafnya, sedekah jariyahnya ada dan pahala manfaatnya nggak akan terputus. Contoh, saya mondok, Ustadz Ansor mondok misalnya di tempat siapa ya? Di tempat di Ciawi itu siapa almarhum? Kiai Saifuddin Zuhri. Di Kiai Saifuddin Zuhri di situ ada pesantren. Siapa yang bangun? Misalnya bapak-bapak bantu ini, misalnya. Maka pada saat contoh satu Ustadz Ansor, di sini manfaat, maka pahalanya beliau dapat dan kebaikan itu mengalir kepada yang membangun pesantren. Nah ini nih. Ini untuk contoh satu aja. Akhirnya Ustadz Ansor punya murid. Ngajarin Quran, ngajarin sedikit hadis, sedikit fikih dengan waktu beliau yang beliau miliki, ngajar sampai turun ke bawah tuh pendidikan. Beliau meninggal dunia, tuh masih ada tuh murid-muridnya. Pahalanya kemana? Ke beliau sama yang bangun semua itu. Itu. Makanya orang kalau tahu paham betul-betul, mereka cari pesantren yang benar-benar pesantren. Sisihkan di situ. Seperti itu para jamaah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bis